Oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue cuy. Nah cuy, jadi malam ini seperti biasa cuy, gue akan bahas ikan cupang lagi cuy. Dan mudah-mudahan ini nggak keban lagi cuy, karena gue bahas ikan cupang aduan lagi cuy. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian terhibur juga cuy. Jadi gue akan bahas ciri-ciri ikan cupang lokal dan impor cuy. Ini khusus aduan cuy. Jadi khusus beta-beta fighter cuy. Anjrit. Ya pokoknya kalian bisa lihat di pinggir ini cuy. Nih. Ada yang atas, ada yang bawah cuy. Nah, menurut kalian yang atas ini impor atau lokal? Atau yang bawah impor atau lokal? Udah ada jawabannya belum? Kalau udah, ya betul sekali cuy. Jadi yang atas ini impor cuy. Yang bawah baru lokal gitu. Ini foto diambil dari teman gue cuy. Jadi ini benar-benar terbukti, katanya benar-benar impor dan lokalnya itu benar-benar gitu cuy. Jadi ini udah terbuktinya gimana gitu cuy. Dia udah dia udah ngeliatin bukti transfernya juga cuy. Terus yang dari Medan emang benar dari Medan asli cuy. Ini Medan super gitu kan. Kualitasnya udah diuji di beberapa kota dan udah diuji di kalangan-kalangan ikan cupang juga sih cuy gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih cuy, namanya juga gambar kan, gue nggak tahu juga gitu. Ya wis cuy, bisa kalian lihat sendiri cuy, perbedaannya apa sih. Tapi menurut gue ini perbedaannya sangat nggak ada perbedaannya mungkin cuy. Warna juga hampir mirip, terus dari segi postur badan juga hampir mirip cuy. Tapi gue bahas nanti di pokoknya lainnya, nonton terus sampai habis cuy, biar tahu, biar bisa jadi inspirasi buat kalian, referensi buat kalian mencari ikan aduan yang wow gitu cuy. Nah bahkan di beberapa negara juga cuy, Thailand khususnya cuy, ikan-ikan adunya juga sebenarnya biasa-biasa aja sih cuy gitu kan. Ada yang bagus, ada yang enggak, seperti di kita juga sih cuy. Nah yang membedakan itu kan kualitasnya sih cuy, peternaknya juga gitu kan. Ini bibitnya dari mana nih, bibitnya bener enggak nih, nah gitu cuy. Jadi jangan asal beli, misalkan kan beli dari Thailand nih tapi jelek, ya itu berarti petaninya atau peternaknya atau turunan ikannya itu jelek gitu cuy. Jadi nggak bisa disalahkan juga sih cuy, ikan impor itu ada yang jelek ada yang bagus, emang bener cuy. Termasuk lokal juga sih cuy gitu. Oke, kita bahas nih cuy. Dari pertama ini nih, bentuk badan. Bentuk badan ini emang bener-bener kayak ikan-ikan fighter yang bener-bener bisa dibawa buat ngadu mungkin, atau kalangan mungkin lah, atau turnamen lah mungkin gitu cuy. Nah, bentuk-bentuk body kayak gini sih cuy. Ini yang atas sama yang bawah hampir mirip cuy. Yang membedakannya itu mungkin dari sisik cuy. Lihat sisiknya cuy. Sisiknya itu yang atas agak rapat gitu cuy. Yang bawah itu kan sedikit keras tapi agak terbuka gitu cuy. Agak-agak gampang dicokel gitu cuy. Nah sebenarnya itu yang bagus yang atas sih cuy. Emang sama-sama keras sih cuy gitu kan. Cuma nggak gampang robek gitu kalau yang atas sih cuy. Kalau yang bawah kena sedikit itu langsung pocel-pocel gitu cuy. Tapi nggak tahu juga sih cuy, tergantung lawannya juga sih cuy sebenarnya gitu. Kalau lawannya emang bener-bener giginya kuat. Nah kalau main ikan cupang adu itu sebenarnya banyak faktornya sih cuy. Misalkan kalian nih body bagus, sisik tebal nih misalkan, tapi si lawan punya gigi yang sangat tajam sih cuy, itu ngaruh cuy. Jadi ada kelebihan ada kekurangannya cuy. Misalkan giginya tajam nih tapi bodinya atau badannya atau postur sisiknya atau apa ya, dasinya mungkin ngaruh cuy. Terus pangkal ekor juga ngaruh cuy. Itu sangat berpengaruh sih cuy dalam kualitas ikan gitu cuy. Nah
Terus kita lihat nih, dasinya sama-sama pendek cuy. Terus apalagi ya, pendeknya itu bener-bener kalau dibilang simetris sih cuy, ya kan. Nah terus giginya cuy, kita bahas mulut cuy. Nah giginya ini tajam yang mana menurut kalian cuy? Ini sama-sama monyong gitu kan cuy. Nah menurut gue ini tajam yang bawah kayaknya cuy. Yang bawah itu kelihatan si bibirnya itu ada putihnya gitu cuy. Nah itu giginya terlalu tajam gitu menurut gue cuy, gitu kan. Ya kalian bisa lihat cuy. Terus kita lihat pangkal ekor cuy. Pangkal ekor tebal yang mana sih cuy? Tebal yang bawah cuy. Jadi bodinya itu tebal yang bawah cuy. Jadi mungkin ototnya itu yang bawah binaraga cuy. Sering fitness. Terus mungkin apa ya disebutnya ya? Badannya itu berotot, cuma kecil cuy, tulangannya gitu kan. Sebenarnya standar sih cuy sebenarnya gitu. Tapi menurut gue ini tebal yang bawah sih cuy gitu. Dari segi tulangan ekor cuy atau pangkal ekor gitu. Jadi yang membedakan itu menurut gue kalau mereka beradu atau kalau mereka diglutin cuy, tergantung timbangannya cuy. Kalau timbangan mereka hampir sama atau beda beberapa gram, itu bisa jadi adu cuy gitu. Tapi itu untuk turnamen sih cuy. Kalau kalian misalkan main di rumahan, di kampungan gitu, di perkampungan, di sama teman gitu lah, itu bebas cuy. Mau diadu ukuran berapa juga gitu cuy. Terus apa lagi cuy? Pokoknya buat kalian yang mau nanya, misalkan tulis di komentar aja cuy. Capek juga cuy. Ikan impor. Dulu sih gue pernah ya belanja ikan impor langsung ke Thailandnya juga sih cuy. Ada videonya juga. Nggak tahu ke take down nggak tahu nggak ya. Jadi di sana itu petani-petaninya sama kayak di kita sih cuy. Gue pernah sih main ke daerah-daerah di Lampung kalau nggak salah. Sama. Jadi dulu di Medan juga ada kolam tanah sebutnya cuy. Jadi mereka itu mengembangbiakan si ikan cupang adu itu langsung di kolam tanah cuy, bukan kolam yang kalian terbuat dari apa bok kulkas atau terpal atau tembokan gitu. Bukan cuy, itu langsung dari tanah kayak di sawah gitu cuy. Jadi emang bener alami gitu cuy. Nah di Thailand juga seperti itu cuy. Cuma yang membedakan menurut gue gennya cuy. Nggak tahu gennya, nggak tahu faktor tempat gitu cuy, atau faktor udara gitu mungkin. Pokoknya gitu cuy, bibitnya lah gitu. Harganya sih cuy, menurut gue harganya sama, hampir sama sih harganya. Cuma yang membedakan itu ongkos kirimnya cuy gitu. Dari Thailand ke sini ya sama aja. Kalau orang Thailand beli ikan di Indonesia itu termasuk impor cuy. Harganya juga datang ke sana mahal juga sih cuy. Ya dulu waktu zaman gue beli itu per ekornya itu kehitung berapa ya, 350.000 kalau nggak salah cuy, sekitar segituan cuy. Belum ditambah lagi ongkos packing dan kirim cuy, segituan lah pokoknya, habis berapa gitu. Tapi kalau kalian beli borongan atau beli lubukan itu lebih murah sih cuy, atau beli mentahan lah nggak jadi, itu lebih murah sih cuy. Cuma nggak menjamin cuy datang ke sini si ikan bener-bener dalam keadaan aman atau enggak. Ada yang mati juga pasti ada cuy. Terus bener-bener si ikannya bagus enggak sih, kita lihat aja di video gitu kan. Beli online, nggak langsung ke sana, kita takutnya ikannya nggak bagus. Nah maka dari itu cuy, kalian itu butuh apa ya disebutnya ya, sosok kenalan gitu. Ya mungkin setelah lihat video ini mungkin kalian, wah kayaknya gue bakal impor deh ikan nih. Ke siapa ya? Dulu gue pernah sih cuy terima jasa impor, tapi sekarang enggak deh, males cuy. Nyawis lah, segitu aja mungkin cuy. Ya udah lama juga nih, udah hampir 10 menit cuy. Takutnya keburu bosen cuy. Yowis, thanks for watching, see you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.